Sebuah kabar penting datang dari Vatikan pada Sabtu 30 Agustus 2025, tepat pukul 12 waktu setempat atau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tahta Suci secara resmi mengumumkan pengunduran diri Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus. Pengunduran diri ini diterima seiring usianya yang telah melampaui 75 tahun. Monsinyur Agustinus lahir pada 22 Oktober 1949 dan pada tahun 2025 ini usianya telah mencapai 76 tahun. Sesuai tradisi dalam Gereja Katolik, seorang uskup yang genap berusia 75 tahun wajib mengajukan pengunduran diri kepada Paus. Setelah melalui proses peninjauan, Paus Leo ke-14 akhirnya menerima permohonan tersebut. Bersamaan dengan penerimaan pengunduran diri ini, Vatikan juga menunjuk Uskup Sintang, Monsinyur Samuel Oton Sidin OFM Kapusin, yang kini berusia 71 tahun sebagai Administrator Apostolik Keuskupan Agung Pontianak. Tugas ini bersifat sementara dengan status sede vacante et ad nutum sancte sedis, sebuah istilah dalam bahasa Latin yang berarti atas kehendak tahta suci. Artinya, jabatan ini berlaku selama kursi keuskupan lowong dan dapat diakhiri sewaktu-waktu sesuai keputusan Paus. Dengan demikian, Monsinyur Samuel kini merangkap dua tugas penting sekaligus, yaitu tetap memimpin Keuskupan Sintang dan pada saat yang sama mengemban tanggung jawab sebagai Administrator Apostolik Keuskupan Agung Pontianak. Sahabat Katolik terkini, siapa sebenarnya Monsinyur Agustinus Agus? Perjalanan hidupnya adalah kisah panjang tentang pengabdian, ketekunan, dan kesetiaan pada panggilan. Monsinyur Agustinus lahir di Kampung Lintang, Kalimantan Barat. Sejak kecil ia sudah dekat dengan kehidupan gereja. Pada 1959, ia bersekolah di Bodok, tinggal di asrama yang diasuh oleh para imam Kapusin. Di sekolah inilah ia banyak dibentuk, bahkan dikenal sebagai anak emas Pastur Ewak, seorang imam Kapusin. Masa pendidikan menengahnya ia jalani di seminari Nyarumkop. Karena wilayah kampungnya masuk ke dalam Keuskupan Ketapang, ia pun diarahkan menjadi calon imam projo Keuskupan Ketapang. Namun perjalanan hidup membawa arah lain setelah berdirinya Prefektur Apostolik Sekadau yang kemudian menjadi Keuskupan Sanggau. Agustinus Muda pun memilih melanjutkan panggilan di sana. Menariknya, pada awalnya ia sempat melirik Ordo Pasionis. Ia bahkan pernah mengirim surat lamaran. Namun surat itu tak pernah mendapat jawaban. Hal ini menjadi salah satu alasan ia akhirnya mantap menjadi imam projo Keuskupan Sanggau. Pastur Agustinus ditahtiman menjadi imam pada 19 Juni 1977, belum genap setahun, tepat pada 1 Januari 1978, ia sudah dipercaya menjadi pastur paroki di Senangga. Saat itu, ia bekerja bersama dua imam pasionis asal Italia, salah satunya mantan provinsial Italia, Pastur Damasus. Selama bertahun-tahun, ia menjadi satu-satunya imam pribumi di tengah komunitas pasionis yang seluruhnya adalah imam asing. Pengalaman ini membentuk dirinya menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, sekaligus terbuka terhadap berbagai budaya. Seiring perjalanan, Monsinyur Agustinus mulai mengenal Ordo Dominikan. Tahun 2001, ketika mengikuti Asian Youth Day di Taiwan, ia sempat berkunjung ke Filipina. Di sanalah ia bertemu dengan Provinsial Dominikan saat itu, serta beberapa imam Dominikan, termasuk Pastur Gerard Francisco Timoner, yang kini menjabat sebagai Master Jenderal Ordo Dominikan. Ia juga sempat berjumpa dengan para Dominikan di Roma. Pertemuan demi pertemuan ini perlahan membekas dalam dirinya. Akhirnya, ia mengundang Ordo Dominikan untuk berkarya di Keuskupan Agung Pontianak. Dari sanalah pelayanan Dominikan dimulai di Seminari Tinggi Pastur Bonus Pontianak. Namun, keputusan pribadinya untuk bergabung dalam persaudaraan Dominikan tidak diambil secara tergesa-gesa. Ia merenungkan hal ini selama 6 tahun penuh. Baru pada tahun 2024, ia benar-benar mengajukan permohonan dan diterima sebagai anggota Fraternitas Dominikan. Dalam misa penerimaannya pada 23 Agustus 2024, Monsinyur Agustinus menegaskan bahwa Dominikan baginya adalah jalan rohani untuk mewartakan sukacita dengan pendekatan intelektual yang tetap rendah hati. Ia menekankan bahwa Dominikan selalu memperhatikan pendidikan, menyediakan beasiswa untuk orang miskin, dan mendidik mereka agar memiliki masa depan. Menariknya, meski sudah memasuki usia lanjut, Monsinyur Agustinus selalu berasa bersemangat. Ia pernah berkata, pada 22 November 2024, umur saya 75 tahun tapi saya merasa seperti 57 tahun. Ia mengaku jarang sakit.
bahkan pada masa pandemi COVID-19 sekalipun. Ia menilai kesehatan yang prima ini adalah tanda bahwa Tuhan masih ingin ia terus melayani. Ia juga menyebut bahwa panggilannya adalah membuat terobosan, melakukan hal-hal yang tak biasa. Hal-hal biasa sudah banyak dilakukan orang lain, ujarnya. Pengalaman pelayanannya semakin luas ketika ia diangkat menjadi uskup Sintang, meski sebelumnya ia tak pernah bertugas sebagai pastor paroki di wilayah tersebut. Hal yang sama terjadi saat ia ditunjuk sebagai uskup agung Pontianak. Ia mengaku tak pernah melayani sebagai pastor di wilayah keuskupan agung tersebut. Namun justru itulah tantangan yang membuatnya semakin yakin akan panggilan Tuhan. Baginya setiap penugasan adalah pengalaman yang meneguhkan, meskipun seringkali datang tanpa ia duga. Kini, setelah pengunduran dirinya diterima Paus, Monsinyur Agustinus memasuki babak baru dalam hidupnya. Ia bukan lagi seorang uskup agung, tetapi tetap menjadi seorang gembala yang setia, seorang imam yang terus melayani dengan cara-cara baru. Dalam banyak kesempatan, ia selalu mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan umat. Menurutnya, doa umat adalah kekuatan terbesar dalam menjalankan tugas pelayanan. Sahabat Katolik terkini, pengunduran diri seorang uskup agung tentu menjadi momen penting. Tetapi Gereja Katolik selalu memastikan kesinambungan pelayanan. Dengan penunjukan Monsinyur Samuel Oton Sidin sebagai Administrator Apostolik, Keuskupan Agung Pontianak tetap berjalan dengan bimbingan gembala. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pelayanan dalam gereja bukan hanya soal jabatan, melainkan tentang kesetiaan dan pengabdian. Monsinyur Agustinus Agus telah menorehkan jejak yang dalam, baik sebagai imam, uskup, maupun sebagai anggota keluarga besar Dominikan. Dan kini gereja melangkah ke depan, menyambut masa transisi dengan penuh harapan, sambil terus berdoa agar siapapun yang kelak dipilih sebagai Uskup Agung Pontianak mampu melanjutkan karya besar yang telah dirintis. Demikian laporan kami dari Katolik terkini mengenai pengunduran diri Uskup Agung Pontianak Monsinyur Agustinus Agus dan penunjukan Monsinyur Samuel Oton Sidin sebagai Administrator Apostolik.